sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, video ini merupakan video lanjutan dari teori mengenai limit fungsi aljabar. Jadi kalau video sebelumnya adalah teorinya, pembahasan materinya, kali ini kita akan coba terapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di video tadi, di video sebelumnya ke dalam sebuah soal, beberapa soal, yang artinya kita berusaha untuk mengeksekusi soal-soal mengenai limit fungsi aljabar gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu teorinya, kalau belum kita masukin ke dalam soal aslinya itu kayaknya kurang afdol gitu, belum latihan. Jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa soal mengenai limit fungsi aljabar. Oke, tapi sebelum itu berarti buat teman-teman yang belum nonton video teorinya, di video sebelumnya boleh banget ditonton dulu. Dan buat teman-teman yang udah nonton video teorinya, boleh langsung di like video ini dan jangan lupa subscribe channel Dinar All in One supaya gak ketinggalan video-video yang akan diupload di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku share screen PowerPoint-nya, slides-nya ini mengenai limit fungsi aljabar gitu ya. Jadi di sini di layar teman-teman udah terlihat sebuah limit di mana limit ini memiliki batasan mendekati tak hingga gitu ya. Kemudian di sini terdapat sebuah fungsi yang terdiri dari sebuah akar dan bilangan non akar juga gitu. Nah, gimana caranya mengerjakan limit ini? Caranya adalah sebenarnya kita harus cari tahu nih sebenarnya limit ini termasuk limit yang kayak gimana sih? Nah, kalau teman-teman ingat, di video sebelumnya itu aku sudah bahas yang namanya ada kasus tertentu gitu ya. Kasus tertentu itu seperti apa? Kasus tertentu yang aku maksud di sini adalah ada beberapa fungsi yang ketika kita cari limit mendekati tak hingganya itu sudah ada rumus bakunya. Yaitu seperti apa? Kita bisa lihat di layar. Jadi, ketika ada sebuah limit mendekati tak hingga, di mana fungsinya itu terdiri dari dua buah akar, dan angka-angka atau fungsi di dalam akarnya itu merupakan fungsi kuadrat, maka kita dapat mencari nilai limitnya dengan kondisi tiga kondisi ini, ketika A-nya kurang dari P, atau ketika A-nya sama dengan P, atau ketika A-nya lebih dari P. Berarti tugas pertama kita adalah mencari tahu apakah dia A-nya kurang dari P, A-nya sama dengan P, atau A-nya lebih dari P. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu, apakah fungsi yang di soal ini sudah sama seperti fungsi yang ada di sini? Ternyata masih belum sama. Belum sama dalam artian bentuknya belum sama. Dimana di sini, di akar yang pertama ini sudah sesuai sama yang ada di dalam rumus. Tapi untuk yang kedua, ini masih belum dalam akar, sementara harusnya dalam akar. Jadi kita akan membuat si 2x tambah 1 ini ke dalam akar. Masukkan ke dalam akar. Oke, nah bagaimana cara memasukkan sebuah bilangan ke dalam akar? Kalau misalnya kita punya sebuah bilangan A, ingin kita masukkan ke dalam akar, maka bentuknya akan menjadi akar dari A kuadrat. Jadi ketika kita masukkan bilangan ke dalam akar, bilangan tersebut kita kuadratkan. Sehingga ketika kita masukkan 2x plus 1 ke dalam akar, bentuknya akan menjadi akar dari 2x tambah 1 kuadrat. Yang awalnya pangkat 1 jadi pangkat 2. Gitu ya. Artinya di sini kita bisa tuliskan ulang ya. Limit yang di soal itu sebenarnya sama dengan limit x mendekati tak hingga dari akar 4x kuadrat min x tambah 2 dikurang akar dari 2x tambah 1 kuadrat. Nah, kuadratnya ini kita kerjakan saja supaya bentuknya lebih mirip dengan rumus yang diketahui gitu ya. 4x kuadrat dikurang x tambah 2. Nah, 2x tambah 1 kuadrat itu apa? Ingat kalau misalnya kita punya a tambah b kuadrat itu sama dengan a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Jadi rumus-rumus ini digunakan untuk teman-teman percepat perhitungannya gitu ya. Karena balik lagi, UTBK itu kita bertanding juga dengan waktu. Artinya 2x tambah 1 kuadrat itu sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, bentuk yang ada di sini sudah sangat mirip dengan yang ada di sini. Artinya kita sudah bisa menentukan nih yang mana kasus yang terpenuhi. Apakah A-nya kurang dari P, A-nya sama dengan P, atau A-nya lebih dari P. A itu yang mana? Jadi A itu adalah koefisien X kuadrat di akar pertama. Sementara P itu adalah koefisien X kuadrat di akar kedua. Jadi dalam soal kita, A itu dia. Dan P itu adalah dia. Dan di sini kasusnya A-nya sama dengan P sama-sama bernilai 4. Jadi A sama dengan P sama dengan 4. Yang mana kasus yang terpenuhi? Kasus pertama, kedua, atau ketiga? Kalau A yang sama dengan P, berarti yang terpenuhi adalah kasus yang kedua.
kalau kasus kedua yang terpenuhi, berarti kita bisa cari nilai akhir dari limitnya dengan cara masukin langsung ke dalam rumus ini, yaitu L sama dengan B min Q per 2 akar A. Pertanyaannya berubah, sekarang yang mana yang B, yang mana yang Q? Yang B itu adalah koefisien X dari akar pertama, jadi dia ini adalah si B. B-nya di sini adalah min 1 gitu ya. Kan kalau misalnya X aja itu berarti 1X. Tapi di sini minus, jadi minusnya ikut, jadi minus 1. Kemudian P itu apa? P itu adalah, Q itu apa? Q itu adalah koefisien X dari akar kedua, yaitu dia. Nah, kemudian kalau kita udah tahu nih, AB PQ-nya berapa, masukin ke dalam rumus ini. Jadi L sama dengan B. B-nya min 1, Q-nya 4 dibagi 2 akar A. Min 1 dikurang 4, min 5 dibagi 2 akar A-nya berapa? 4. Min 5 per 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Jadi di sini kecohannya atau kunci utama dari soal ini adalah bagaimana caranya kita mengingat bahwa limit itu punya yang namanya kasus tertentu ini. Yaitu ketika limitnya mendekati tak hingga, dan fungsinya itu merupakan fungsi yang terdiri dari 2 akar yang dikurang. Seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung pakai rumus yang ini, atau ini dengan menentukan hubungan antara A dan P-nya. Oke, semoga soal pertama ini bisa dimengerti, karena sebenarnya inti dari soalnya adalah yang dalam kotak orange. Sisanya tinggal perhitungan seperti biasa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, ya di sini kita punya limit lagi, tapi di sini limitnya mendekati sebuah nilai tertentu, yaitu 1. Dimana fungsinya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, akar 5 dikurang X dikurang 2, dikali akar 2 dikurang X tambah 1 per 1 min X. Nah, jadi kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, kita punya alur pengerjaan limit gitu ya. Yang pertama adalah substitusi. Jadi substitusi nilai X-nya menjadi 1. Nah, nanti dari substitusi ini akan ditemukan 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah nilainya menjadi nilai tentu. Ditemukan nilai tentu. Nah, yang kedua, nilai tak tentu. Nah, nilai tak tentu itu apa? 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan seterusnya. Nah, di sini berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah substitusi nilai X sama dengan 1. Oke, kita masukin ini jadi 1, ini jadi 1 gitu ya, ini jadi 1 juga. Jadi ketika kita masukin nih si X ini jadi 1, maka perhitungannya jadi akar 4 dikurang 2 gitu ya. Jadi 2 kurang 2 ini 0. Ini akar 2 dikurang 1, akar 1 ditambah 1. Jadinya berapa? 2. Kemudian lanjut lagi yang bawah ini 1 dikurang 1, 0. Jadi sebenarnya bentuknya ini adalah 0 per 0. Artinya dari substitusi kita menemukan kasus yang hasil akhirnya adalah nilai tak tentu. Ketika kita menemukan nilai tak tentu, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung hasil akhirnya, yaitu yang pertama dengan cara pemfaktoran, di mana pemfaktoran ini merupakan cara yang bisa kita gunakan ketika fungsinya sederhana gitu ya. Misalnya fungsi kuadrat, itu bisa kita faktorkan. Tapi kalau seperti ini kan sulit ya untuk difaktorkan kayak gimana gitu. Cara yang kedua adalah dengan cara mengalihkan dengan sekawannya. Mengalihkan dengan sekawan. Nah, kunci dari mengalihkan dengan sekawan ini, clue-nya, biasanya soalnya atau fungsinya itu dalam bentuk akar. Nah, yang ketiga, kita dapat membagi dengan penyebut berpangkat tertinggi. Nah, yang kasus ketiga ini bisa kita gunakan ketika biasanya soalnya itu polinom. Fungsinya itu polinomial. Dan di sini kita lihat yang mana kira-kira fungsinya. Fungsi yang diberikan di soal ini kira-kira termasuk ke dalam fungsi yang seperti apa. Yang paling mendekati adalah ketika fungsinya ini merupakan bentuk akar gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan perkalian dengan sekawannya. Oke, kemudian kita gunakan perkalian dengan sekawan. Oke.
Setelah kita tahu caranya, lalu langsung kita eksekusi. Kita ulangi penulisannya, limit X mendekati 1 dari akar 5 dikurang X dikurang 2, akar 2 dikurang X ditambah 1 dibagi 1 dikurang X. Kita kali dengan sekawannya. Sekawannya siapa? Sekawannya dia. Gitu ya. Sekawannya si akar 5X, yaitu akar 5 tambah X, 5 dikurang X tambah 2 dibagi dengan sekawannya lagi. Jadi dikali dengan 5 akar 5 dikurang X ditambah 2. Jadi sekawan itu kan merupakan kebalikan. Tapi kebalikannya yang mana? Kebalikan dari dia. Nah, dalamnya tapi tetap sama nih. Yang minus tetap sama. Seperti itu. Nah, ketika kita kalikan, kita bisa menemukan bentuk yang agak sedikit berubah. Wait, aku pindahin kameranya dulu ke atas. Kita ubah nih bentuknya menjadi limit X mendekati 1 untuk sekarang kita kalikan akar 5 min X min 2 dikali dengan sekawannya. Jadinya 5 min X dikurang 4 gitu ya. Kemudian yang kedua tetap sama, tambah 1 dibagi dengan 1 min X dikali akar 5 min X tambah 2. Nah, kenapa bisa tiba-tiba mendapatkan nilai ini? Yaitu dengan cara pakai yang ini ya, A tambah B dikali A kurang B sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya di sini adalah si akar 5 min X dan B-nya di sini adalah si 2. Seperti itu, oke? Ini min B kuadrat. Nah, kemudian setelah kita menemukan bentuk seperti ini, kita lanjutkan pengerjaannya dengan cara menyederhanakan apa yang sudah kita dapatkan. Ini bisa kita jadikan sama dengan 1 dikurang X gitu ya. Kemudian ketika kita udah menemukan 1 dikurang X, berarti limitnya menjadi 1 dikurang X dikali dengan akar 2 min X tambah 1 dibagi dengan 1 dikurang X dikali dengan akar 5 min X tambah 2. Nah, kita lihat ada kesamaan di antara ruas atas dan ruas bawah. Bisa kita sederhanakan. Sehingga bentuk akhirnya adalah limit X mendekati 1 dari akar 2 min X tambah 1 dibagi akar 5 min X tambah 2. Kemudian kita cari nih, ketika kita masukkan satunya, kita substitusi lagi. 1 ini ke dalam X dan X ini. Jadi, hasil akhirnya adalah akar dari 1 ditambah 1 dibagi akar dari 4 tambah 2. Di 2/4 sama dengan setengah. Jawabannya yang seperti itu. Jadi kita udah ulang ya nih pembahasannya mengenai alur. Buat teman-teman yang masih bingung kalau di pembahasan teorinya itu cuma teori doang, nah sekarang kita eksekusi nih, kita gunakan penggunaan alurnya gitu. Jadi supaya lebih mengerti bagaimana cara mencari nilai sebuah limit. Seperti itu. Mungkin untuk pelatihan limit aku cukupkan sampai di sini. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai materi yang gak kalah menarik. Jadi jangan lupa untuk stay tune di channel Dinner All in One. Sampai ketemu di video selanjutnya.